Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, Bab 51 Bibi Kedua. Thomaskin mendengar berita itu dan segera mengeluarkan telepon dan menelepon Axel Sun. Kakak seperguruan junior, apa pesan apa? Bantu aku periksa apakah Ernie Tang, nona kedua asli dari keluarga Tang, apakah sekarang ada di kota Donghai. Oke, aku akan segera kasih tahu kamu. Paling tepat mencari Axel Sun untuk urusan begini. Dalam 5 menit, Axel Sun menelepon balik. Menemukan alamat rumah yang sekarang disewa Ernie Tang. Thomaskin sedikit bersemangat, tetapi dia tidak menyangka bahwa bibi kedua ternyata di kota Donghai. Saat masih kecil, keluarga Ernie Tang dan Thomaskin memiliki hubungan yang baik, kedua kakak beradik saling bergantung dan sering menghubungi satu sama lain. Bahkan jika mereka tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun, kasih sayang keluarga seperti ini tidak akan hilang. Sesuai alamat yang diberikan oleh Axel Sun, Thomaskin datang ke kompleks dan menemukan rumah Ernie Tang. Tok tok tok. Pintu diketuk. Setelah beberapa detik, pintu terbuka dan seorang wanita yang tidak asing berdiri di depannya. Meski tidak terlihat selama 10 tahun, bibi kedua jauh lebih tua, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Hanya saja Ernie Tang tidak bisa mengenali Thomaskin. Kamu adalah bibi kedua, aku Thomas. Buk. Spatula di tangan Ernie Tang jatuh ke lantai, mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Thomas. Kamu adalah Thomas. Kamu masih hidup, Tuhan punya mata. Ernie Tang menangis karena antusias, meraih tangan Thomaskin dan dengan cepat menariknya masuk rumah. Melihat keantusiasan bibi kedua, hati Thomaskin terasa hangat, darah tetap lebih kental dari air. Thomas, bagaimana kabarmu selama ini? Thomaskin berkata, bibi kedua jangan khawatir, dalam 10 tahun terakhir ini, aku telah belajar beberapa keterampilan medis dari seorang master, dan hidup dengan baik. Aku telah menerima semua uang yang kamu berikan untuk aku. Ernie Tang menyeka air matanya. Bagus-bagus, dengan memiliki sedikit kemampuan baru bisa hidup di masyarakat. Kamu tinggal di rumah bibi kedua saja sekarang. Sepupu kamu Vivin sekarang bekerja di People's Hospital. Dalam beberapa hari ini aku akan memintanya untuk membantu kamu melalui koneksi untuk melihat apakah bisa mencarikan pekerjaan untuk kamu di rumah sakit. Thomaskin sedikit tidak berdaya. Dengan keterampilan medisnya yang bertaraf kelas dunia, bagaimana rumah sakit kecil bisa menerimanya? Dia bahkan menganggap para ahli terlalu bodoh untuk menjadi muridnya. Melihat bibi kedua begitu ramah, Thomaskin hanya bisa tersenyum menghiburnya. Kamu duduk, bibi kedua akan memasak untuk kamu. Setelah beberapa patah kata, Ernie Tang mengeluarkan banyak bahan dari lemari es, dan mulai sibuk bekerja di dapur. Thomaskin duduk di ruang tamu, melihat perabotan di rumah. Meskipun tidak terlalu murahan, tetapi semuanya S2 berumur. Sebagai nona kedua dari keluarga Tang, standar hidup Ernie Tang tidak seharusnya seperti ini. Ernie Tang terlibat karena apa yang terjadi saat itu. Di dinding terpampang foto keluarga bibi kedua, suami bibi kedua tetap sama, jujur dan dewasa. Gadis kurus di foto itu seharusnya adalah anak dari bibi kedua, Vivin Lin. Ngomong-ngomong, mereka adalah teman bermain ketika kecil, tapi tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun, jadi tidak tahu sudah tumbuh seperti apa. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Vivin Lin masuk ke rumah dengan sepatu hak tinggi sambil membawa tas. Melihat Thomaskin duduk di sofa, dia mengerutkan kening. Kamu siapa? Ernie Tang bergegas masuk dan berkata.
Vivin, ini Kak Thomas dari keluarga bibi pertama kamu. Vivin Lin terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya. Kamu masih berani kembali? Bersambung.